semalaman Theo bergadang mengerjakan pekerjaannya yang tidak bisa ditunda itu sampai-sampai dia mencampakkan Yan. Padahal di bulan madunya ini tidak ada yang terganggu sedikit pun, tapi apa boleh buat. Kau masih belum tidur? Yan terbangun tepat pada pukul 2. Theo menghentikan kegiatannya. Dia menatap Yan. Apa aku mengganggu? Theo tersemangat. Tidak apa-apa sayang, aku kuat bergadang. Kau apanya? Besok kau pasti tidak bisa bangun karena bergadang sampai subuh. Yan menutup laptop Taeyong dan dia mengambil kemudian letakkan di nakas. Ayo tidur, jika kau masih ingin bekerja maka besok kita pulang. Bagaimana? Jam Yan. Ya, kau sekarang mulai berani padaku. Mau aku pecat? Boleh. Tak terasa sekarang sudah 1 bulan mereka bulan madu di Las Vegas. Sekarang mereka sedang mengemaskan pakaiannya masuk ke dalam koper. Mereka akan pulang hari ini. Akhirnya kita pulang, ujar Yan pelan. Dia sudah merindukan kota Seoulnya itu dan dia juga merindukan keluarganya. Selama bulan madu dia jarang membuka ponsel karena Taeyong menyita. Benar, kau sudah merindukan kota Seoul. Aku tetap jadi saudaramu kan? Kamu masih ingin bekerja? Aku masih ingin bekerja. Memangnya setelah menikah seorang istri tidak boleh bekerja dan harus di rumah? Tidak kan? Theo menimpakan tangannya ke tangan Yan. Tentu boleh sayang, apa yang kau inginkan akan aku turuti. Terima kasih. Untuk sementara, Theo disuruh tinggal di rumah kedua orangnya karena Tuan Kim tengah menyiapkan rumah yang cukup luas untuk Theo dan Yan sebagai kado pernikahan mereka. Sayangku sudah tidak sabar menunggu mereka sampai, seru Nyonya Kim. Tuan Kim menyunggingkan senyuman. Aku jadi kembali teringat masa muda kita. Nyonya Kim terkekeh mendengar perkataan Tuan Kim. Kau benar. Yan, Noma merindukanmu, ujarnya lagi. Yan juga merindukan Noma. Keduanya kembali berpelukan, sedangkan Theo menggelengkan melihat mereka berdua seperti orang yang terpisah selama 10 tahun. Theo mendekat pada ayahnya lalu berpelukan, kemudian bergantian Yan memeluk Tuan Kim. Aiko Theo, Oma merindukanmu, aku juga merindukan Oma. Dan yang paling banyak dia beli adalah buah strawberry karena dia suka strawberry. Setelah selesai dia memberikan tubuhnya keranjang. Yan keluar dari kamar mandi mengenakan pakaian tank top dan celana di atas
Kau mandilah, sudah malam, ujar Ian. Taeyong langsung bangkit dan melihat Ian. Kau mau menggodaku? Siapa yang ingin menggodamu? Bukannya selama ini Las Vegas aku sering memakai ini. Kau saja berpikiran, balas Ian. Taeyong bangun kemudian segera beranjak ke kamar mandi karena dia merasakan tubuhnya lengket. Taeyong pun mendekat pada Ian yang tengah mengoleskan body lotion pada tubuhnya itu. Tanpa bicara apapun, Taeyong langsung menarik dagu Ian dan menyambar. Sontak Ian langsung membalas. Tiba-tiba saja ada seorang membuka pintu kamarnya. Taeyong, Ian, ayo, ujar Yeon Yakin berhenti ketika melihat adegan yang tidak mengenakan itu, dan seketika Taeyong melepas. Lain kali pintu kamar kalian jangan lupa dikunci, ujar Yeon Yakin. Tuan Kim langsung menatap istrinya itu. Siapa? Taeyong dan Ian menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Siap-siap mereka akan diejek. Pengantin baru kau tahu, jadi aku tak sengaja mengganggu kegiatan mereka, ujar Yeon Yakin. Ian rasa pipinya sudah terbakar, begitu juga dengan Taeyong. Dua bulan kemudian, beberapa hari ini, Taeyong sering ada meeting di luar negeri dan ia tetap ikut kemanapun Taeyong pergi karena ia masih tetap jadi sekretarisnya di perusahaannya. Taeyong menaiki ranjangnya itu, kemudian dia langsung merangkul Ian ke dalam dekapannya. Tiba-tiba Ian mendorong Taeyong, pergi sana kau bau, jangan tidur di sini. Taeyong langsung bangun, aku sudah mandi, coba kau cium. Taeyong mendekatkan pakaiannya ke dekat Ian. Bau, bajumu bau, sekarang kau ganti dan pakai parfumku. Jika kau tidak memakainya, kau tidak boleh tidur di sini. Ian membaringkan tubuhnya, kemudian membelakangi Taeyong yang sedang berganti pakaian itu. Setelah selesai berganti, Taeyong kembali menaiki ranjang dan memeluk Ian dari belakang. Bagaimana? Masih bau? Ian langsung membalikkan tubuhnya menghadap Taeyong, kemudian menggelengkan kepalanya. Kau wangi. Taeyong menghembuskan nafasnya berat. Dia pikir Ian karena apa dia mengusap wajahnya dengan kasar. Kau kenapa? Beberapa hari ini kau sering mengejutkanku dan bertanya hal tidak penting, dengus Taeyong. Ian, maaf, aku tak bermaksud seperti itu. Seketika Ian membanting kedua tas yang dia pegang itu, lalu dia duduk di ranjang dengan kepala tertunduk. Taeyong segera menghampirinya. Ian, maaf, aku tidak bermaksud bicara seperti itu.
Tapi kau sekretarisku, kau harus mendampingiku. Yan mendongak, aku tetap tidak mau, kau sudah memarahiku. Yan, bentak Taeyong. Setelah tangisan Yan semakin keras dan semakin jadi. Taeyong kilap, dia tidak berniat membentak Yan. Taeyong menggerakkan tangannya lagi ke Yan dan cepat Yan menepis tangannya. Kemudian dia menaikkan kedua kakinya ke kasur. Gesekan Yan sedikit merendah, tapi dia berusaha menepis tangan Taeyong. Pergi, aku ingin tidur. Jangan Yan, kau harus temani aku dulu ke meeting. Yan menatap wajah Taeyong cukup lama, begitu juga dengan Taeyong. Kemudian dia menganggukkan kepala. Baik, tapi pulangnya kau harus membelikanku coklat untukku. Kau kenapa? Taeyong merasa kepalanya sakit dan dia merasa ingin mual. Tae, kau kenapa? Wajahmu pucat. Yan terkejut melihat wajah Taeyong yang pucat itu. Kau tak apa-apa, aku hanya sedikit pusing saja. Kau masih mengantuk kan? Tidurlah, aku akan menemanimu. Yan mengelakkan kepala, aku sudah tidak mengantuk lagi. Kenapa? Tanya Taeyong lembut sambil mengusap kepalanya. Yan memegang wajah Taeyong. Tidak, aku demam, biar aku kompres. Yan tetap memaksa untuk mengompres Taeyong yang segera beranjak dari ranjangnya itu. Tuan Kim, aku tak apa-apa, ujar Taeyong lagi. Yan membalikkan tubuhnya. Tuan Kim, kau sakit, jadi seorang istri harus mengobati suami yang sedang sakit. Yan langsung masuk ke dalam kamar mandi mengambil air hangat dan handuk kecil. Kau kemarin habis minum apa saat meeting? Tanya Yan yang tengah mengompres handuk kecil ke dahi Taeyong. Yan menepuk punggung Taeyong dan makin khawatir dengan keadaan Taeyong. Taeyong, ayo kita ke dokter saja. Taeyong menyuci wajahnya setelah muntah tadi dan Yan menyodorkan handuk untuk Taeyong. Bagaimana? Apa masih ingin muntah? Taeyong menggeleng. Tidak usah sayang, aku baik-baik saja. Aku muntah karena minuman alkohol itu. Tidak, kita harus ke dokter.